gue ditatar-tatar lah yang kayak ya udah deh gue nurut aja. Gue kayak terus gini Dik, selama lu festival nih Dik, menurut lu lawan terberat lu itu terberat nih? Apa sih? Terberat orang dalam. Oke, di sebelah gue udah ada Sadika. Halo, Apa kabar bro? Baik bro. Oke, gimana? Pandemi gimana? Pandemi, waduh, sulit banget bro ya, kacau ya. Baru masuk kuliah kan ya? Baru gue. Baru masuk kuliah. Yeah. Oke, jadi buat teman-teman yang tahu Anima for Black, jadi ini adalah gua hadirin sosok gitaris dari Anima for Black, tapi sekarang sudah dibungkus. Oke, Sadika, ini kan lagi pandemi nih, kita bahas pandemi dulu ya, singkat. Gimana rasanya jadi lulusan atau angkatan COVID? Berat ya bro ya, susah. Kayak gimana ya, kita angkatan COVID ini kayak jadi udah nggak prepare dulu, kita nggak prepare bakal ada COVID corona gini kan, ada pandemi gitu. Jadi lu nggak ada momen-momen pelepasan, momen-momen pelepasan, momen sama temen buat apa, bikin kenang-kenangan dulu nih kita bareng-bareng rame-rame, coret-coretan itu nggak bisa bro. Ya kita ambil positifnya juga sih dari situ. Tapi lumayan berat sih emang angkatan ini. Tapi ada plus minus lah. Oke, terus sekarang masuk kuliah, udah masuk kampus kan? Udah masuk gue. Oke, gimana? Kaget nggak masuk ke dunia kuliah? Apa bedanya sama waktu sebelumnya sama SMA? Bedanya kayak gimana ya? Kalau di SMA dulu kayak lu tugas nih masih guru pasti masih kayak kasih toleransi lah ya untuk pengumpulan tugas atau diingetin. Diingetin. Nah, kalau kuliah gini kita gimana ya, pasti sendiri individual. Kayak lu mau kuliah ya lu harus ngerjain tugasnya, harus benar-benar dari diri lu sendiri. Nggak bisa kayak lu harus nungguin teman, lu nyontek pun udah nggak bisa. Jadi masa depan di tangan lu gitu. Bener banget. Kayak udah susah. Jurusan apa sih Dik? Jurusan gue Ilkom disebutnya di Binus tuh. Kampus gue di Binus nih. Kampus gue di Binus Alsut. Cabang Alam Sutra. Gue jurusan Maskom, itu disebutnya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ada teman gue juga di Binus tuh. Banyak ya? Lumayan, bagus lah itu. Bagus sih itu. Oke, terus gini deh. Yang gue tahu Dika ini kan udah sering banget menang-menang festival. Alhamdulillah nih. Oke. Tapi sebelumnya gue pengen tahu dulu nih, dari kapan sih lu bisa, atau lu suka musik dari kapan? Terus awal mulanya yang bikin lu mikir, gue kayaknya mau main jadi gitaris aja nih, gimana tuh? Awal gue bermusik lah ya. Itu di kelas 6 SD, yang gue kayak gue punya hobi apa ya? Teman-teman gue kok kayaknya hobinya keren-keren nih. Gue bingung. Gue dulu main futsal sih gue dulu. Sebelum main musik gue main futsal di SD. Wah, main futsal capek juga. Kayak kalau gue main gitar asik nih. Tapi gue belajar sama siapa ya? Gue ngobrol lagi tuh sama temen gue. Duh, gimana ya bro ya main gitar? Kelas SD udah nanya-nanya ini kan, main gitar. Temen gue pada bingung juga gimana ya main gitar. Bokap lu kan main gitar di katanya. Iya sih ya, bokap gue main gitar. Gue coba belajar ke bokap gue. Tapi akhirnya ngajarin nggak? Sebelum itu
ngajarin sih. Sebelumnya wah enggak bro, sebelumnya gue megang gitarnya kayak ngapain sih main gitar, belajar aja mendingan. Oh kata bokap lu gitu? Gitu. Belajar aja. Gue belajar kan. Ya tapi kalau main ya biar ada hobi juga gitu. Kalau gue biar ada kegiatan lain. Biar ada kegiatan. Nah habis itu di SD gue tuh ada pentas gitu kan. Ada pentas seni. Teman-teman gue ikut paduan suara yang kayak suara. Ya gitu-gitulah. Nyanyi lah. Walaupun nggak bisa nyanyi. Gue nyanyi kayak yang kayak paduan suara, tapi dapat piala gitu kan. Pensi 17-an lah gitu. Habis itu udah tuh. Tapi di belakang gitu kan kayak kayak kurang nih kalau cuma paduan suara doang gue bisa apa ya? Kalau hobi futsal udah nih. Kayaknya kalau bermusik enak nih, main gitar. Nah, habis itu dari paduan suara ada yang nampil beda, bukan paduan suara. Dia kayak nari-nari gitu temen gue. Wih, nari-nari. Dance gitu ya. Dance gitu dulu, modern tuh kayak baru ada gitu baru kan. Baru ada, iya, modern dance. Terus kayak, wih keren banget nih. Gue langsung kayak, wah gue mau kayak dia deh, kayak keren nih, ngedance kali ya. Gue dulu gendut gitu kan, kayak masih pencarian jati diri tuh. Masih pencarian, gitu. Hobi aja kayak masih bingung. Kayak main futsal doang itu sekedarnya juga. Nah, abis itu sekilas itu, wih, gue nonton tuh sama kakak kelas di kelas 5 SD kayaknya deh itu. Masih ada kakak kelas kan. Nah, habis itu kakak kelasnya itu tuh kayak ngebilang ke temennya, wih keren nih kalau punya hobi talent gitu, main di panggung pasti ceweknya banyak. Ceweknya banyak. Benar. Ceweknya banyak bla bla bla. Terus dikenal orang, bisa bawa nama sekolah, prestasi positif kan? Lah ya, positif. Gue di situ kayak dengerin ya sebelahnya. Temen gue kan sebelah gue kan kayak wah iya benar juga ya kalau gue punya hobi yang kayak bisa bikin gue punya prestasi di sekolahan dan ciwi-ciwi jadi banyak kenalan lah. Jadi banyak kenalan lah ya, kenalan. Kita mah anaknya pengen kenal aja semuanya gitu banyak kan. Teman. Abis itu di situ gue kayak gue pulang dari sekolah, bokap gue ada gitar di rumah gue tuh yang udah kotor banget. Abis itu gue lap-lapin. Bokap gue heran kan kayak ngapain kok tumben gitar papa dilap gitu kan. Iya mau main gitar. Main gitar ngapain? Udah belajar aja. Udah mau kelas 6 nih. Gue belajar sendiri teng kayak nggak bisa tuh. Sakit ya Pak ya? Kan gue ngobrol sama bokap gue. Aduh sakit ya main gitar tuh kayak aduh kayaknya nggak bisa deh gue. Habis itu dalam hati tuh ngomong gitu. Nggak bisa deh kayaknya. Tapi habis itu gue coba kayak perlahan-lahan lama-lama kayak wah kayaknya gue harus bisa nih. Temen gue aja bisa kok. Nari-nari gitu pasti ada effort juga kan. Di balik ini juga harus ada usaha. Nah habis itu gue kayak aduh gue coba-coba. Akhirnya gue minta ke bokap gue ajarin. Gitu. Minta bokap gue ajarin. Habis itu sejauh mana bokap lu ngasih tahu? Sejauh main chord kah atau apa? Main chord sih, main chord. Awal-awal bukan chord malah. Awal-awal intronya Entertainment. Awal itu malah itu ya. Yang deng gitu-gitu ya. Mungkin karena itu ya cuman 1 senar 2 senar detik gitu. Dan gue emang mintanya lagi itu kan gue dicokokin dari dulu tuh kayak lagu-lagu yang kayak bokap gue Rolling Stone, dari Rolling Stone ke Led Zeppelin, Metallica, klasik rock gitu-gitu. Klasik rock, GNR dan lain-lain lah, ke atas gitu. Gue kayak dengerin Metallica yang gue suka Entertainment lagi itu gue coba untuk mau dong itu gue duluan yang minta kan. Cobain dong itu ajarin abang main intronya Entertainment. Habis itu diajarin. Wah susah banget ya. 2 minggu baru bisa gitu. Asli itu. Berarti bokap lu jago dong ya? Bokap gue dulu main juga sih, tapi nggak ya sekedarnya main lah. Jago lah dia di hidup gue di gitar ini dia gue anggap ya godfather-nya lah ibaratnya gitu. Panutan gue. Habis itu udah diajarin gitu-gitu, lama-lama 2 minggu bisa. Habis itu gue main ke depan kakek gue gitu, nginep di rumahnya kan, di rumah kakek gue. Gue manggilnya Antan, bahasa Padang kan gue orang Padang gue, bokap nyokap. Habis itu Tan bisa main Entertainment Dika nih. Apaan tuh? Nggak tahu tuh kakek gue. Apaan sih Dik? Dalam hati mungkin gitu ya. Tapi kakek gue yang kayak kayak support sama cucunya kali ya. Dia bilang dengerin dulu coba deh. Gimana? Deng gitu kan. Kayak Entertainment lah, tau lah ya gitu.
Gue coba main kayak gitu. Kata kakek gue apa? Ini benar-benar didukung gitu ya. Nggak kayak, wih apaan sih gitu. Tapi kakek gue malah kayak, wih keren banget. Wih bisa gitu ya. Ih Dika pintar banget deh. Jadi kayak di support sama kakek gue. Oke, berarti ketika itu lu belum bisa main chord tapi udah bisa main entertainment, intronya. Interlude-nya ya, intronya. Oke, jadi gitu. Iya. Terus akhirnya mulai bisa main chord itu di umur berapa tuh? Atau kelas berapa tuh? Main chord di kelas 6. Itu udah lancar main lagu lah berarti. Kelas 6 tuh ya awal-awalnya Indonesia Raya. Indonesia Raya. Iya, karena di sekolah yang main gitar guru biasanya. Iya. Nah, abis itu gue kayak coba buat main gitar di sekolahan dan itu nggak tercapai sih waktu SD. Kayak gue akhirnya gue main di SMP. Di kelas 6 tuh udah bisa ngekord yang kayak Indonesia Raya, Indonesia gitu ya. Lagu Indonesia lah udah. Tapi gue belum punya mental yang kayak coba ke panggung gitu kan. Malu gue. Berarti lagu pertama yang lu bisa ketika lu main gitar nih, udah bisa main chord dan lain-lain. Lagu pertamanya Indonesia Raya. Indonesia Raya gue. Oh, itu jarang Cinta terjadi. Indonesia gue. Itu jarang terjadi. Karena biasanya orang belajar gitar tuh cari lagu-lagu yang band-band yang simpel-simpel. Karena gue kenapa Indonesia Raya? Karena tujuannya gue untuk prestasi di sekolah dan dipakai nih. Coba gitu. Akhirnya dapet. Akhirnya kesampaian jadi gitaris yang berprestasi di ketika masa sekolah. Iya, alhamdulillah lah itu. Doa orang tua juga sih. Support dari orang tua, dari kakek itu tadi. Iya, orang tua, nyokap, bokap. Awalnya sih ngajarin, habis itu balik lagi ke bokap nih misalnya. Bokap gue waktu ngajarin gue tuh udah gitu-gitu. Terus gue kan cobain gitar listrik ya. Gitar elektrik. Gue coba hidupin. Namanya anak kelas 6 SD yang abis UN tuh, UN. Jadi gue berani buat yang sebelumnya gue belajar mulu, belajar yang kayak belajar lah pokoknya mau ujian, mau UN apalagi. Lu lepas dulu nih gitar, lu lepas dulu. Gue lepas dulu, yang penting udah bisa nih ngekord lagi gitu kan. Udah gitu gue kayak mikir lagi kan hobi gue, main gitar nih, main gitar terus gitu. Terus waktu tadi di mana? Sampai mana gue lupa kan. Kelas apa ya? Tadi gue jadi lupa. Abis UN gue lu lepas gitar. Gue main gitar lagi, gue coba main gitar listrik. Bokap gue ada gitar listrik. Gue colok. Mobil-mobilannya ada satu overdrive kayak ya gitu-gitulah. Ya mobil-mobilan disebutnya kan. Nah, gue colok mobil-mobilannya. Dari mobil-mobilannya sampai gitar gue. Nyala terus. Habis gue colok kayak nyala, Bre. Soalnya ampli kagak colok bego gak? Oh, berarti lu belum paham skemanya gimana gitu. Gue enggak tahu. Ya namanya ampli kecil, mereknya PV lah gitu. PV chord, PV ampli. Gue colok ke gitar bokap gue itu chord apa mereknya X6 atau apa yang pick-up-nya. Gitarnya chord. Gitarnya chord yang lumayan lah. Bisa dibilang kayak lagi itu udah agak rare tuh soalnya produksinya mungkin udah enggak lagi yang itu ya. Pick-up EMG lagi tuh yang buat main power chord dan metal-metalnya kayak gitu. Habis itu gue pakai tuh gitarnya. Gue colok ke mobil-mobilannya biar ada jejit-jejit. Gue nggak tahu kok nggak nyala ya sampai bokap gue balik tuh. Ngapain itu? Ntar kesetrum. Habis itu dimarah-marahin. Udah nggak usah main gitar sih, ngapain, belajar aja gitu-gitu. Iya sih, tapi mau coba main gitar ya udah nih, dicolokin sama bokap gue. Habis dicolokin nyala lah tuh. Nggak cerot tapi kan. Maksudnya ya dicolokin masa cerot sih, kan bunyinya jek gitu ya. Jek. Dicolokin cerot ya bunyinya. Iya. Habis itu nyala tuh. Oh, ternyata mobil-mobilan ini harus dicolok ke ampli. Habis itu amplinya gue colok udah nyala. Jet intro enter. Iya, seneng. Karena suaranya berubah kan? Langsung kayak dadat gitu kan. Pakai intro entertainment gue main. Itu abis UN berarti ya? Abis UN gue. Abis UN masuk tuh SMP 1 Kelapa 2 di Tangerang. Iya. Lu sempat ngalamin enggak bullying kayak gitu? Sempat ngalamin enggak? Bullying. Wah, gue sempet dibully gitu kayak ya bully sama kakak kelas karena gue main sama kakak kelas. Gue jadi tahu nih, oh kayak gini ya. Gue ditatar-tatar lah yang kayak ya udah deh gue nurut aja. Gue sempet di SMP yang kayak dibully. Akhirnya karena itu
sama anak sepantaran juga gue pernah dibully di yang kayak di apaan sih lu kayak main gitar gini lu so keren gitu lu gitu. Iya ceng-cengan gitulah SMP. Habis itu kayak ya udah sih kayak ya gue sih kayak ya aja gue nggak terlalu ngeladenin lah ya. Ngeladenin ya ke filter sendiri sih lama-lama, dan itu membuat kita lebih termotivasi lagi ya kayak lu tuh harus digituin kadang-kadang di proses dimana lu kayak harus digituin sama orang yang kayak lu harus biar lu bisa up lagi gitu bener kan? Yang kayak lu tuh perlu tekanan untuk lu melonjak ke atas. Benar. Penting ya. Jadi kayak akhirnya dari situ lu gua harus ini nih gitu kan. Gua harus kayak gini nih, gue ya membenah diri lah sampai kayak ngeliat diri sendiri gimana. Itu penting sih kata gue ya, dan itu plus-plusnya banyak sih, gara-gara itu gue jadi lebih ngerti lagi nge-treat orang gini ya jadi gitu. Lu tahu karakter orang masing-masing. Bener, iya. Beda-beda karakter. Iya. Dan kita nggak bisa ngomong sama orang tuh dipukul rata. Misalnya gue ngomong sama lu gitu, gue gini. Tapi lu ngomong sama yang lebih tua atau ngomong yang lebih muda, lu pasti beda. Nggak bisa disamain semuanya. Karena kan kita ngomong maksudnya bercanda. Benar. Terus bisa jadi dia nerimanya tingkat ketersinggungannya tuh beda-beda karena setiap orang tuh lu nggak tahu di mana dia baper lagi apa enggak, gitu. Baper. Bukannya baper doang sih, kayak lu nggak tahu kan kalau dia tuh lagi ada masalah di hidupnya, entah dia habis diputusin cewek atau dia lagi pusing karena dia di rumah gimana ya, bokap nyokap gue nggak ada duit entah atau apalah yang lu tuh nggak bisa bercandain orang ngelihat dari looknya doang nih. Lu harus tahu juga kalau dia tuh gini. Nah di situ gue belajar lah. Nah gue ngambil maskom itu karena gue suka komunikasi. Ya balik lagi kan ke kuliah gue gitu. Iya. Jadi akhirnya apa yang lu pengen ketika kecil tuh tercapai ya. Maksudnya lu pengen berprestasi di musik tercapai. Lu suka di komunikasi, masuk kampus itu tercapai juga. Dan kadang-kadang orang ngelihat pas tercapainya aja tapi nggak ngeliat prosesnya. Bener. Karena di mana lu proses itu di mana lu jatuh bangunnya, lu capeknya, lu tahu lu gimananya. Itu pasti ada 1-2 orang yang tahu lu dari lu nol, dari lu emang gimana ya, kayak lu belum apa-apa lah. Sampai gue juga sekarang bukan apa-apa, ya kan? Kalau menurut gue udah apa-apa. Menurut gue udah apa-apa. Lu aja kayak bikin kayak gini-gini tuh pasti punya effort, dan karena sesuatu kan yang lu mau buat dari hidup lu, kayak lu mau tujuan hidup. Nah gitu, balik lagi kayak proses ya. Orang tuh kadang-kadang ngeliat kalau kita udah di atas kayak, wih enaknya jadi dia, enaknya jadi ini. Dia nggak tahu di balik itu ada apa gitu. Karena setiap orang pasti dikasih masalah, dikasih tingkat persoalan hidupnya udah diatur masing-masing sesuai lu gitu, porsi masing-masing. Karena lu nggak bisa lihat mukul rata dengan, wih enak ya lu jadi sekarang gini, lu nggak tahu susahnya gimana. Iya prosesnya kan? Gimana, prosesnya gimana, jatuh bangunnya gimana. Gitu sih. Nah terus dari lu main gitar nih sekarang. Berarti gitar listrik yang pertama kali lu punya itu? Gitar listrik yang pernah gue pakai. Gitar bokap gue itu. Chord X6 itulah pokoknya. Tapi dia di apa? Di ininya belum ada X chord. Dia cuma chord doang. Ya itu. Terus dia one piece, enggak dua, enggak double. Dia one piece langsung dari body sini nyatu. Iya. Lumayan enteng sih. Lumayan enteng. Pick up EMG emang buat metal-metalan. Saat itu kan gue belum yang kayak wah, metal gini, belum begitu ngerti, makanya gue masih mungkin referensi musiknya masih belum banyak yang masuk gitu. Iya. Karena itu juga gue belajar efek yang kayak sound gitu, gue ngulik sendiri. Yang itu otodidak nguliknya, nggak yang kayak gue les dengan guru misalnya. Guru gue aja kayak nggak ngajarin gue tentang sound gitu loh. Lu ngulik sendiri, tapi ini sound gue gini loh. Lu dengerin enaknya di kuping lu. Lu dengerin juga di kuping lu enak dan orang lain, jangan dari lu sendiri. Lu karena coba. Kalau sound tuh eksperimen sih ya. Bener, eksperimen. Selera orang beda-beda. Bener. Efek tuh nggak soal harga ya, kayak lu misalnya harga efek lu misalnya 6 juta. Temen lu pakai yang 2 juta tapi dia bisa nyetingnya. Nah, itu lu pasti kalah. Benar. Balik lagi ke tangannya masing-masing, pilotnya. Paraciknya lah. Bener. Ibaratkan lu main gitar, lu ada jari yang lu mainin kan. Nah jari itu kan apa ya, pemberian dari atas ya. Dan itu beda-beda karakternya.
kalau lu mau ngikutin si dia lu nggak bakal mirip sama si dia, tapi lu harus bikin ciri khas lu yang sendiri. Baru. Oke. Jadi kalau istilahnya gitaris tuh gain yang sesungguhnya adanya di jari-jari. Iya. Kalau gue bilang tangan jari itu adalah sebuah merek. Oh, merek. Iya, merek misalnya gitar lu apa ya? Gibson misalnya. Iya. Wih, gitarnya Gibson. Tapi pas mainnya kurang. Iya, jadi soundnya nggak Gibson banget. Nggak gitu. Gibson, malah Legacy. Tahu nggak lo? Misalnya main gitar nih, kok soundnya gitu, gitar lu mahal cuy padahal. Ya nggak tahu kenapa ya. Tangannya aja dan kadang-kadang orang tuh nggak bisa langsung ke titik di mana lu kayak lu dapat gitar yang sesuai misalnya ekspektasi lu mau Ibanez yang Steve, yang Fender yang kayak Ingwie, Malmsteen. Lu tuh harus yang kayak ngulik juga, kayak ngulik misalnya gitar dari bawah sampai ke atas. Jadi tuh lu tahu speknya, tahu rasanya. spek-speknya. Lu ngerti, lu bisa pahamin soundnya, baru lu naik deh gitu. Jadi bisa maksimalin si gitarnya ya. Bener. Gitu. Karena gitar mahal kalau tangannya juga nggak bagus ya. Iya. Sebenarnya bukan nggak bagus ya, lebih kepada tangannya nih gimana ya? Tangan lu tuh harus ada usaha juga. Iya. Lu semua orang pasti tangannya pada bagus, tapi tergantung usaha lu udah cukup belum nih. Kalau kalau orang ngelihat lu masih kurang, berarti usaha lu mungkin belum. Kurang banyak latihannya. Kurang banyak latihannya. Sebenarnya semua orang jago dan susah sih kalau gitaris dilihat paling jago siapa sih di dunia ini? Semuanya jago, tapi mereka punya karakter masing-masing. Itu pandangan dari Dika soal gitar. Oke, nah terus tadi kan lu sempat nyinggung-nyinggung soal les nih. Nah, gue pengen tahu nih. Ngalamin bangku les nggak sih? Terus berapa lama di les? Bangku les, kebetulan gue duduknya lesehan. Anjay, lesehan megang gitar ya. Lesehan megang gitar chord, ya kan? Gitar chord. Berarti sama sekali nggak pernah les? Gue les tapi manggil ke rumah private. Oh, private guru datang. Iya, karena bukannya gue nyinggung lembaga, kelas lembaga lain. Emang kalau lu les di suatu tempat yang kayak misalnya per kelas ada beberapa orang, kayaknya kalau gue tuh nggak bisa yang kayak kepecah sama bercanda lah lu ngobrol dan waktunya sangat sedikit. Gue bilang sih kalau lu mau ngeles sama misalnya main gitar atau les apapun yang itu emang lu sama gurunya itu lebih enak dan lu bisa ngobrol, bisa sharing lama ya. Mungkin lebih dalam. Lebih dalam. Dan itu pun gue les sekitaran berapa ya kalau dihitung mungkin 3 tahun, dan 3 tahun ini mungkin kalau bulan ada 12 gue mungkin ketemunya cuma 6 atau 7. Oh, nggak full yang kayak sebulan 1 mungkin. Gitu. Sebulan 1 karena balik lagi budget bokap gue yang nggak kayak orang-orang di luar pemusik yang mungkin ada duit. Karena mahal les juga, manggil guru, apalagi manggil ke rumah itu mahal. Manggil ke rumah mahal, dan gue kayak nggak enak juga kalau gue les per minggu kalau gue nggak dapet hasilnya gimana. Makanya gue kayak gue dari gue sendiri kayak gini, kayak misalnya gue ngeles nih sama guru gue, terus udah dikasih materi, kalau gue belum bisa gue sampai bisa dulu baru gue panggil lagi. Jadi guru gue tuh kalau ini bokap gue aja yang panggil, dan gue bilang, "Pak, ini kayaknya udah harus panggil lagi di soalnya udah hatam nih, butuh ilmu baru." Nah, habis itu sampai kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP tuh kayaknya puncak akhirnya gue udah nggak les lagi. Yang kayak guru gue datang, "Ngapain sih?" Nah, balik lagi ini guru les gue belum tahu kan? Siapa ini? Siapa? Mas Pupun. Salah. Karena gue lihat kayaknya ini deket banget sama. Bukan, guru les gue Bima WP. Nah, ada yang kenal Bima WP? Ini gitarisnya Nugi, sekarang gitarisnya ini juga The Row. Oh, The Row. Tapi kan dia nggak apa ya? Setahu gue kan nggak ngerok banget ya. Ya kan? Iya. Nah, guru gue tuh kayak ngasih ke gue tuh, abang mainnya gini-gini ya, mainnya gini, jangan ngelihat Om Bimanya gimana mainnya. Kan gue manggil Om ya, Om Bima karena lebih tua. Gue dari SD ya, bayangin sama dia. Dari SD sampai kelas 3 SMP. Dia bilang kayak jangan ngikutin Om Bima kayak gini, abang harus bikin karakter juga. Abang sukanya apa? Gitu. Dan gue juga nggak terlalu suka karakternya guru gue yang kayak nggak ngerok banget lah. Yang kayak lebih kayak karakternya gitulah ya.
kalau gue kan yang gue suka gue mainin. Yang gue mau gini loh, gue Sadika gitu. Ya gue Sadika, gue yang kayak gini ya udah gitu. Jadinya guru gue juga mendukung kayak, wih keren bang kayak gini ngasih masukan lagi. Nah gitu sih. Oke Dik, jadi bokap lu kan awalnya bukan nggak dukung ya, maksudnya kayak ngapain sih main gitar? Bener banget, belajar aja lu. Nah tapi selama akhirnya ketika lu tekunin di dunia gitar, lu ngeband segala macam, sempet ngalamin gangguan dari luar nggak, kayak yang bandel-bandel deh, minum, drugs gitu-gitu? Jujur aja dari band sih orang-orang bilang kayak ngeband lu minum, lu nokip, lu minum lah segalanya, kayak lu ya sampai lu liar banget deh katanya ngeband. Tergantung balik lagi ya, tergantung orangnya. Lu mau jadi apa? Lu ngeband mau kayak gimana? Lu mau tujuan lu apa? Visi lu ngeband apa? Ya kayak gue kalau minum ya minum, kalau gue minum ya minum, kalau tapi nggak sebuah keharusan yang kayak lu ngeband lu minum, enggak gitu. Ya paling buat santai, kayak lu santai sama temen-temen. Tapi nggak perlu yang kayak lu ngeband lu jadi kayak lu aruk kan kayak nggak jelas lah. Ya identiknya kan kalau band kan anak bandel gitu kan. Padahal sebenarnya sih kalau gue sih kayak ya mau dilihat bandel tergantung orang yang lihat apanya dulu ya. Iya sih. Iya kan. Pandangan orang beda-beda lah. Kayak ngeband sejauh ini sih ya gitu-gitu aja gue. Oke. Enggak lah, enggak gitu-gitu aja. Enggak, gue mah nggak pernah. Gue kayak minum apa sih? Gue kayak nggak pernah. Polos gitu. Gue polos banget. Saking polosnya kan gitar gue aja polos banget gini. Enggak. Oke Dik. Jadi dari sekian banyak festival yang pernah lu ikutin nih, gue mau tahu nih, mana sih momen yang paling berkesan buat lu yang lu pikir ini festival terbaik yang pernah gue ikutin? Festival terbaik yang pernah gue ikutin Festival Erlangga, karena itu kan buku Erlangga ya, kayak wih prestasi di sekolah ternama nih. Merek ternama buku sekolah anak-anak ya kan, pelajar Erlangga. Habis itu di ini Student Fest di Jakarta Fair yang panggung kedua, panggung kecil ya, lebih kecil daripada panggung utama. Iya, itu yang bawain lagu kotak itu ya, terbang. Yang pecah gitu. Yang sama. Itu akhirnya juara berapa di situ? Juara 1. Oke. Itu kalau boleh tahu itu tingkat umum apa tingkat pelajar? Tingkat pelajar ya, kan Student Fest. Oh iya, jadi pelajar. Di situ semuanya rata-rata anak SMA sampai SMP lah. Yang SD ada nggak ya? Gue lupa. Nggak mungkin juga sih. Playgroup ada. Kayaknya ada. Tapi mungkin kalau SD di zaman sekarang itu mungkin bisa terjadi. Mungkin. Kayak Abim, gitaris Abim itu kan masih kecil. Itu gitaris gokil yang dari kecil ya. Ya, gue salut sih, itu keren. Sampai di endorse merek gitar gitu kan. Bacus. Bagus. Keren tuh. Oke. Terus gini Dik. Selama lu festival nih Dik. Menurut lu lawan terberat lu itu? Terberat nih. Apa sih? Terberat. Orang dalam. Emang itu pernah terjadi kayak gitu, ada orang dalam? Orang dalam ada. Pasti yang menang, tapi sebenarnya harusnya dia nggak menang. Itu pasti ada, dan itu nggak bisa kita bohongi, karena nggak bisa dibohongi, maksudnya nggak bisa kita tutupin karena itu pasti ada. Dan gue ngalamin sendiri sama band gue sebelumnya, yang itulah namanya. Kita pernah yang kayak ngeband, loh perasaan dia nggak sekualitas itu secara kita nanya ke orang-orang, teknikal. Nanya ke orang-orang juga, kita nggak dari pendapat kita, dan anak-anak kan ngomong kayaknya kurang nih, kok bisa Iya. Padahal peserta yang lainnya lebih banyak, lebih oke lah ya. Lebih oke. Kalau lu menangnya tuh yang ini deh, yang lain deh, jangan dia gitu. Kayak gue kayaknya terhina dalam arti kayak perasaan kita main bagus, terus band yang lain teman-teman kita lebih bagus sama nih orang, kok dia bisa. Jurinya tidur nggak pas sidang nih? DPR dong. Karena DPR. Oke. Nah, berarti lawan terberat iya sih orang dalam. Orang dalam ya. Kita nggak bisa ngeliatin selain orang dalam sih. Ya semuanya samalah, kita sama-sama berjuang gitu. Nah terus gini Dik. Band lu dimanapun lu ngeband itu biasanya kan mainnya progressive rock, otomatis pasti rock lah intinya gitu kan. Progressive rock.
Terus ketika lu festival ada nggak perasaan misalkan ketika ada peserta lain tampil nih, tapi dia genrenya kayak fusion jazz atau itu gue ngeri tuh, wah kacau. Oke. Berarti lu ngalamin. Gue ngalamin yang kayak nih, gue main progressive rock, lawannya kayak nge-jazz, fusion jazz, ada yang R&B, yang kayak wah ini dia lawannya. Ini dia nih lawan gue tuh kadang-kadang yang bukan sama kita segenre. Segenre. Jadi beda genre yang bikin kita tuh ngeri, cuy. Ngerti gak sih kayak lo, aduh, kita nggak tahu nih juri menilai dari mana nih. Balik lagi ke selera juri. Iya, dan rezeki hari ini apa nih? Ke genre yang mana nih? Alhamdulillahnya waktu kita ngelawan fusion jazz dan lain-lain dan genre itu kita menang. Karena kita di balik kita bermusik juga, kita di panggung tuh sama-sama nguatin, sama-sama menopang yang kayak enggak lu doang yang naik di sini, yang apinya enggak lu doang, tapi kita bareng-bareng sama-sama berapi. Iya. Kayak semangat berapi dong. Itu berarti... di itunya itu. Oke, nah berarti kalau lu boleh milih nih, lu bakal milih event festival yang khusus rock aja atau yang umum? Gue lebih suka ke umum karena kita bisa ngelihat genre-genre lain, genre-genre lain dan kualitas musik-musik luar, karena gue nggak menutup diri untuk mendengarkan musik-musik selain gue rock dan lain-lain. Itu penting tuh. Karena kita tuh nggak bisa terlalu idealis dengan kayak misalnya genre kita tuh ini aja lah. Kita main aman. Kita tuh harus keluar juga karena kita butuh relasi baru yang bakal membuat kita lebih baik lagi, ya kan. Ya bahasa ininya kayak lebih, lu bisa mikirnya bisa lebih jauh lagi lah, bikin musiknya yang kayak gimana gitu sih. Oke, nah terus kita game dulu ya, biar nggak boleh nih boring. Jadi gamenya jawab cepat. Oh game, gue kira jam. game. Kita bakal game sebentar sama Sadika. Oke. Game apa nih? Nama gamenya jawab cepat. Lu cukup jawab Oke, jawab cepat. Jadi jangan beralibi, anjay. Jangan cepet-cepet kan. Lu udah geli lu ya. Oke, langsung aja ya. Sadika, hitam atau putih? Hitam. Panas atau dingin? Panas. Produk luar atau produk lokal? Lokal. Penyanyi atau pemain film? Penyanyi. Oke. Berarti kalau lu punya pasangan, lu pengennya lebih milih penyanyi? Dua-duanya lah. Ya siapa kali yang nolak, ya kan. Pacar gue Isyana mah udah ada. Raisa juga. Isyana kalau nonton dia ngefans sama lu. Gue ngefans. Sungguh gue ngefans banget. Apalagi yang lagu Lexicon ya. Progresif. Oke, lanjut. Kakak kelas atau junior? Kakak kelas. Tua lebih berpengalaman. Oke. Ini kayaknya nggak lu banget sih, tapi lu harus jawab. Drakor atau Bollywood? Atau aja gue kuring coy, serius. Nggak banget soalnya. Kuring. Nggak pernah nonton drakor? Nggak. Oke. Bollywood, India. Saya peringatan lu aja ya kali gue nonton Bollywood. Aca. Karena ada musisi yang ada yang dia jago ya main musik ya. Apa? Ada musisi yang jago main musik nih, pianis lah ya. Tapi dia nonton juga tuh anime, terus anime gitu. Nah, lu kalau anime suka? Anime suka sih, zaman SD sampai SMP. Oke. Lanjut ya. Oke. Kerja atau kuliah? Kuliah. Negeri atau swasta? Swasta. Sukses sebagai musisi atau sukses sebagai pengusaha? Sukses sebagai musisi atau pengusaha? Dua-duanya sih. Enggak, salah satu. Musisi. Oke, tapi lu tahu kan takaran orang sukses sebagai musisi sama pengusaha? Ngerti, takarannya ya lu takarannya segitu, jangan sampai JP gitu kan. Okay. Maksudnya iya. Oke, ini terakhir. Apa nih? Jadi gitaris di band atau jadi gitaris solo? Gitaris band. Ya. Karena gue mau lihat temen gue tuh sukses bareng-bareng. Oke, itu bagus. Ya, jadi nggak egois, nggak ya, yang kayak nggak solo amat lah gitu. Solo amat. Solo cukup di aransemen. Ya kan, nggak harus di kehidupan. Ya. Oke, segitu doang. Kalau di kehidupan jangan solo lah, harus duo lah. Iyalah, kalau solo nggak enak. Solo nggak enak kan. Iya.
Oke Dik, sekarang gue pengen tahu spek gitar lu nih. Spek gitar gue? Gila ini kayaknya mentereng banget ini, aduh. Gue pusing kalau ngeliat gitar-gitar ini nih. Gitar gue apa nih? Dari mana nih? Spek gitar gue. Brand dulu deh, brand dulu. Apa? Brand gue pakai Off-White ya, enggak gitu ya. Outfit dong. Gue pakai gitar Gibson Les Paul model tahun 2013 US. US 2012 ya? US 2013. Oh 2013. Les Paul model gini-gini aja sih. Dia one piece necknya, nggak ini apa nyambung ya kalau one piece. Iya. Apalagi pick up-nya humbucker. Pick up-nya masih bawaan ya? Pick up-nya bawaan gue karena lebih percaya kalau udah lu beli gitar yang udah ada mereknya apalagi Gibson gitu, percayain aja sama itu dan kulik karakternya aja. Jadi kita kalau pakai karakter lain karena gini ya, kalau kita berubah pick up kayak lu karena bikin gitar kan udah ada standarnya sih satu standarnya itu ntar berubah lagi sama si Nia karakternya atau gimana. Gue nggak berani sampai situ, makanya gue udah pakai gitar pick up-nya ini aja. Bawaan lebih dapet juga sih. Lebih worth it. Lebih ya. Tapi kalau gitar udah menengah ke atas sih udah nggak usah diapa-apain, udah oke sih. Iya, tapi tergantung. Tinggal ganti senar aja udah. Senar, piramid sih. Nggak mungkin juga piramid. Ya, piramid 011. Serius piramid? Enggak sih. Enggak lah, nggak mungkin. Tebak dong apa ya? Kira-kira senar gua apa ya? Nggak jauh dari Elixir atau Ernie Ball. Terlalu tepat gitu ya? Iya. Elixir 010. Iya, belinya di 3 negeri. Bisa di endorse 3 negeri lumayan. 3 negeri. Ya terus udah kan gitu, apa lagi? Ya, ini udah berapa tahun lu pegang ini? Gue pegang ini baru dari tadi sih gue pegang. Enggak, maksud gue maksudnya umurnya. Lu sama gitar ini udah berapa tahun? Umurnya dari gue kelas 3 SMP. Berapa ya? 5. 3, 4, 5 lah. Mau ke 5 kali ya? Mau ke 5 dan itu banyak cerita tuh. Di sepanjang gue nemenin lu manggung festival dan lain-lain. Dari dapat trofi, enggak dapat trofi segala macam. Dari enggak dapet ya. Nah, dari direndahin sampai. Oke, lanjut lagi sekarang balik lagi ke festival. Seingat lu aja nih ya. Kira-kira udah berapa trofi sih yang lu dapat dari festival? Festival selama pelajaran gue. Sebagai band ya kira-kira kira-kira sombong sekali Anda. Dari gue nggak cukup anjing. Yang nonton ngehe nih bangsa. Enggak lah itu bercanda kita. Ini ya lumayan lah kita ada di pelajar tuh dari kita nggak dapet gitu kan. Berarti sih lu sempat ngalamin nggak dapet juga pernah? Sempet gue nggak dapet orang dalam. Kita main udah bagus kok perasaan kok nggak dapet banget ya. Kok pas pulang kok kosong gue nggak bawa apa-apaan nih Gibson gue kesian nih nggak ada apa-apaan. Perasaan main udah oke, progresif. Perasaan main udah oke, aransemen ngeband studio bayar mahal kok balik-balik cuma dompet kosong. Tapi ya itu pengalaman juga. Kira-kira ya 15 mungkin 15-an 15 ke atas mungkin. Selama lu ngeband? Selama gue ngeband kayaknya 15 ke bawah ya. 15 ke bawah. Dari gue dari band yang belum yang pernah itu sampai gue sampai band ini. Sampai saat ini lah ya. Gitu. Selain penghargaan yang juara 1 2 3 tadi, pernah dapat best player enggak? Best gitaris gitu. Enggak pernah kayaknya deh. Yakin lo? Kayak enggak pernah deh. Sekeren itu main enggak pernah? Yakin? Pernah gak sih? Karena kalau menurut gue itu apa ya, ketika gue nonton dia di festival tuh oke sih. Gue kalau bass gitar tuh kayaknya karena gue hoki aja kayak gue beruntung di hari itu. Ini merendah banyak yang lebih baik daripada gue, tapi kenapa gue gitu yang dapat? Mungkin rezekinya gue dan abis itu ya mungkin harinya gue mungkin ya, dan berkat doa juga sama orang tua dan gue usahanya effortnya gitu kan. Sebenarnya hoki sih dapat yang kayak the best lagi tuh beberapa kali. Ada 2 atau 3 ya itu the best gitar di satu kan Kemendikbud yang itu Kemendikbud RI kan kalau nggak salah temen lu ada yang ikut ya beberapa
Ada ya? Ada. Orang Jakarta semua sih rata-rata ya. Itu sih ya, dapat the best sama waktu awal sama band sebelah. Iya. Makanya ketika lu First. dapet Nah, itu kan rame kan YouTube-nya langsung kan. iya. Nah kata gue kenal ini siapa orang-orangnya, gue kenal. Iya. Band lu saat itu gue Saat kenal. itu ya, iya. Gue kenal vokalisnya. Nggak asing sih, maksud gue dia emang udah sering festivalan lah gitu. Balik lagi ya, kalau kita mau dapetin sesuatu penghargaan kayak misalnya gue dapet nih the best, jangan lu merasa lu paling hebat. Iya. Lu tuh dapet the best gini-gini karena lu mungkin rezeki lu dan lu harus ningkatin lagi, dimana lu kayak dapet the best, lu bukan lu jadi kayak so-soan so jago. Jadi lu di situ mungkin dikasih sama yang di atas, nih gue udah kasih lu gini karena effort lu udah gini, lu depan harus lebih baik lagi dan harus merendah karena nggak bisa lu kayak ngomong terlalu tinggi gini. Iya gitu sih. Oke, jadi buat yang nonton yang jangan sempat ngalamin kayak ngerasa oh gue udah jago nih. Udah jago. Gitu. Karena jangan merasa kalian puas karena itu bakal malah justru ngejatuhin kita sendiri ya. Kita sendiri, bener. Oke. Tetap semangat lah. Oke. Ada di sesi terakhir sekarang. Kira-kira nih. Lu kan sekarang lagi udah punya band baru kan? Nah, terus di band yang sekarang ini apakah lu akan jadi band festivalan juga atau mulai fokus ke karya sendiri terus berkarya? Pengennya gitu? kayak masuk ke ini sih, lagu industri gitu yang udah kayaknya udah cukup ke festival. Udah pengalamannya udah oke lah ya, maksudnya udah. Ya gue kayaknya kalau kita festival lagi kayak segitu aja deh. Kalau kita bikin karya dan bisa dinikmati banyak orang, kayaknya lebih bisa di appreciate sama jangka waktunya lama. Kayak lu bakal bisa dengerin terus menerus. Kalau festival kan kita bikin aransemen ini terus di festival itu selesai udah. Iya. Makanya kalau lu bikin karya lebih asik. Jadi lu keluar zona nyaman dari festivalan itu, lu coba hal yang baru. Genrenya yang bukan genre seperti band gue yang lalu, tapi genre guanya agak beda tapi masih rock juga. Nah, gue pengen bikin nih sama anak-anak yang pengen gue ajak, yang pengen mau aja, gue gas. Gitu. Oke, apa nama bandnya? Band gue yang satu ini berawal yang dari tongkrongan. Bandnya namanya Rocket Riot. Ada IG-nya? IG-nya ada Rocket Riot. Rocket Riot Official. Kita artinya apa nih? Rocket kan lu tahu sendiri Rocket kan. Riot itu kan kayak rusuh ya. Kita mau kalau kita saat di panggung penontonnya, lu nggak mau penontonnya tenang, ya kan? Jangan, lu maunya rame. Lu nonton jangan yang kayak lu nonton siapa ya? Kalau tenang tuh misalnya yang slow, tapi lu sama-sama ngasih power ke gue juga, ngasih energi ke gue juga buat sama-sama kayak kita riot sama-sama ya. Tapi riot dengan tanda kutip nggak rusuh, nggak yang menyelakai seseorang, yang riot aja, itu penting, tapi tapi semangatnya ada yang kayak lu nonton konser yang misalnya lu nonton misalnya kayak Metallica yang gitu-gitu, tapi tetap aman dan tetap rock and roll. Thank you buat Syadika. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan ke Syadika bisa langsung di DM Instagramnya. Boleh. Apa Syadika? Syadika __. Sandika __. SHADIQA. Oke, itu dia tadi. Semoga sukses Syadika bersama project barunya. Thank you. Terus sama kuliahnya juga semoga sukses. Thank you. Semoga tercapai keinginan lu apa yang lagi lu pengen gitu. Sekali lagi thank you buat Syadika. See you, bye-bye. Woo.